Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Bertemu kembali bersama saya, Irwan Putra. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan bahasan perubahan penampakan alam. Sahabat semuanya, perubahan penampakan alam itu yang dimaksudkan di sini adalah perubahan lingkungan alam dan upaya pelestarian lingkungan alam itu sendiri. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah adanya perubahan iklim, suhu yang tidak menentu, curah hujan yang tidak bisa dipastikan, dan pergantian musim yang kadang-kadang bisa terjadi seketika. Itu merupakan bagian dari perubahan lingkungan hidup. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Jadi yang dimaksud di sini lingkungan adalah sesuatu yang ada di luar diri kita, mencakup itu tanah, air, udara, lingkungan fisik dan non-fisik, termasuk flora dan fauna, hewan, tumbuhan, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Itulah yang dimaksud dengan lingkungan. Kemudian lingkungan itu sendiri berubah akibat daripada dua perubahan. Pertama, karena adanya perubahan oleh alam itu sendiri. Yang kedua adalah perubahan lingkungan alam yang disebabkan oleh perilaku manusia. Seperti apa nanti perubahan alam yang akibatkan oleh alam itu sendiri dan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia? Seperti contoh di sini misalnya adanya efek rumah kaca. Ini bisa disebabkan kedua-duanya oleh alam, tetapi juga bisa disebabkan oleh manusia. Penyebab efek rumah kaca yang disebabkan oleh ulah manusia misalnya atau perilaku manusia, kita lihat pada gambar ini. Adanya perubahan pola hidup ke arah industrialisasi, ya, berkembangnya banyak industri, sehingga ketika industri itu berkembang tentu polusinya juga berkembang. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan lahan pertanian atau lahan tempat tinggal menyebabkan area hutan berkurang akibat dari adanya penebangan. Penebangan itu bisa juga karena penebangan liar. Kemudian adanya asap dari perkembangan transportasi udara. Bertambahnya kendaraan baik itu sepeda motor atau mobil juga menyebabkan tingkat polusi yang terus bertambah dari hari ke hari. Kira-kira itulah penyebab efek rumah kaca yang sekarang menjadi bahasan di seluruh negara di dunia. Ini contoh misalnya sebuah industri yang terus memproduksi asap. Tentu asap ini akan mencemari udara dan lingkungan kita. Nah, mengapa lingkungan bisa berubah? Apa yang menyebabkan lingkungan itu bisa berubah? Perubahan lingkungan dapat terjadi secara alami maupun disebabkan oleh kegiatan manusia seperti yang tadi kita uraikan. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan komponen biotik dan abiotik itu meliputi bencana alam. Bencana alam baik berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, longsor, kebakaran hutan, badai, termasuk juga tsunami. Itulah mengapa lingkungan bisa berubah, ya, baik secara fisik maupun komponen makhluk hidup yang mendiaminya. Lalu berikutnya pengertian perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam.
maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Jadi perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia. Apa indikasi atau indikator atau ciri-ciri perubahan lingkungan menuju ke arah perubahan yang tidak baik itu? Kita bisa melihat dari kualitas hutan, kualitas udara, kualitas air, ya, kemudian kualitas tanah. Jadi air yang semakin langka atau tersedia tapi tidak sehat, kemudian tanah yang juga tidak subur, kemudian lahan hutan yang semakin berkurang. Itulah perubahan lingkungan yang bisa kita lihat dari hari ke hari. Sahabat semuanya, kita lihat gambar berikut ya. Ini misalnya ada perubahan lingkungan disebabkan oleh manusia. Kita lihat ini ada penebangan hutan. Banjir dapat disebabkan oleh perbuatan manusia yang bandel, misalnya membuang sampah ke sungai yang menyebabkan air sungai terhambat alirannya. Kemudian tanah longsor yang disebabkan oleh manusia yang menebang pohon. Biasanya pohon-pohon yang dekat tebing, ya, biasanya harusnya menahan tanah longsor, jadi ditebang, akarnya tidak lagi bisa mengikat tanah di sekitarnya. Kemudian apabila hujan, tidak ada yang menahan tanah yang dipenuhi air hujan, itu menyebabkan longsor. Kemudian hancurnya karang di laut disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi lingkungan yang disebutkan tadi adalah baik lingkungan di darat, lingkungan di laut, termasuk juga lingkungan di udara. Ini sebagai contoh kita lihat akibat dari penebangan ini, baik ini legal maupun ilegal, sampai orang hutan sendiri yang mendiami kawasan ini berani berhadapan dengan sebuah alat berat, ya, untuk memprotes. Mungkin maksudnya jangan sampai menebang atau mengganggu tempat kami hidup, gitu. Jangan sampai mengganggu atau merusak alam di mana kami bertempat tinggal, ya. Kita harusnya prihatin dengan melihat kondisi seperti ini. Jadi ada manusia dengan orang hutan yang berebut wilayah, ya, berebut lahan untuk tempat tinggal. Jadi manusia butuh lahan baru untuk mengembangkan kehidupan dan ekonominya, tetapi juga ada orang hutan juga beserta makhluk lainnya yang juga berdiam diri di kawasan itu. Nah, ini lagi kebakaran hutan, ya. Kita sudah uraikan beberapa kali, kebakaran hutan itu luar biasa dampaknya. Di samping dia menghabiskan kawasan hutan, juga membumi hanguskan semua penghuni yang ada di dalamnya. Jadi makanya ada istilah dulu, satu pohon bisa dijadikan banyak pentol korek api, tapi satu pentol korek api bisa membakar jutaan hektar hutan. Jadi kita harus berhati-hati dengan bagaimana keberadaan api di sekitar kita, lalu bagaimana ketika dekat hutan kita harus waspada terhadap bahaya api. Kemudian perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam, kita melihat di sini. Kalau tadi disebutkan karena banjir, karena tsunami, karena gempa bumi, kebakaran hutan dan gunung meletus, tentunya dapat menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Kita melihat ini, ya, biasanya harus berapa orang yang mengungsi, kemudian pasti juga akan membumi hanguskan daerah-daerah yang dilalui lahar yang panas, ya. Yang pasti letusan gunung berapi kadang-kadang juga dimulai dengan gempa vulkanik yang juga menimbulkan perubahan kondisi alam dan lingkungan. Nih, akibat dari penebangan hutan secara liar, ya, tidak terencana, akan menyebabkan banjir, tsunami, ya, yang akan juga menyebabkan perubahan lingkungan alam. Kita harus betul-betul prihatin dan mengambil hikmah dari kejadian-kejadian seperti ini. Ini adalah akibat dari tsunami, gelombang laut yang menerjang daratan. Ini luar biasa, bisa meluluhlantakkan satu kota
Biasanya hal ini terjadi di kota-kota yang berada di tepian pantai ya. Indonesia juga pernah beberapa kali mengalami bencana tsunami seperti di Aceh dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Jadi sahabat semua, kira-kira seperti itulah sebab-sebab yang ditimbulkan oleh ulah manusia atau oleh alam sendiri terhadap perubahan lingkungan alam. Mari kita mengambil manfaat dari pembelajaran ini, juga mengambil hikmah agar kita semakin peduli, semakin perhatian, dan tidak sembarangan memperlakukan alam, agar alam sendiri juga bersahabat dengan manusia. Karena apa? Manusia dan alam haruslah saling berinteraksi secara timbal balik untuk masing-masing memberi kemanfaatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.